Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kalian semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelumnya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, berperilaku hidup bersih, dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita pelajari teknologi ramah lingkungan. Adapun tujuannya kita mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat memahami tentang teknologi ramah lingkungan. Peserta didik dapat memahami produk teknologi ramah lingkungan. Nah, ini salah satu produk teknologi ramah lingkungan, yaitu kincir angin. Materi yang akan kita pelajari pada teknologi ramah lingkungan sebagai berikut. Sejarah energi dan bahan bakar. Berikutnya, pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Berikut aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Berikutnya, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri. Berikutnya, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Materi berikutnya, perilaku hemat energi. Dan teknologi tidak ramah lingkungan. Sejarah energi dan bahan bakar. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Alat transportasi seperti motor, mobil, kapal, kereta api, dan pesawat terbang menggunakan energi untuk
mengoperasikannya atau menjalankannya. Alat rumah tangga pun saat ini menggunakan energi. Ilmuwan yang pertama kali menemukan mesin uap yaitu James Watt. Seiring berkembangnya waktu, mesin uap dimanfaatkan untuk membuat kereta uap. Berikut kereta uap pertama kali di Indonesia. Ini gambaran atau gambar kereta uap dan ilmuwan James Watt. Pada tahun 1859, teknologi pengeboran minyak bumi pertama kali ditemukan. Minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi Pennsylvania, Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya ditemukan teknologi destilasi atau penyulingan minyak bumi untuk mengubah minyak bumi menjadi bahan bakar seperti bensin dan minyak lainnya. Berikut alat pengeboran minyak bumi. Nah, di bumi ini terdapat beberapa lapisan bebatuan. Nah, cadangan minyak ini ada di lapisan jauh di bawah permukaan bumi. Dengan teknologi pengeboran tadi, maka minyak bumi bisa dikeluarkan atau dipompa untuk diambil. Kemudian dengan teknologi destilasi, minyak bumi yang sudah diambil tadi bisa diubah atau bisa didestilasi menjadi bahan bakar seperti bensin dan minyak yang lain. Ini teknologi pengeboran dan teknologi destilasi. Sehingga minyak bumi bisa dimanfaatkan sebagai energi penggerak seperti bensin dan lain-lain. Kemudian penggunaan batu bara dalam skala luas mulai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pada tahun 1885, Carl Benz menemukan mesin yang dapat bergerak menggunakan bahan bakar bensin. Pada tahun 1990, hampir 40% kebutuhan energi berasal dari minyak bumi. Namun, penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar memiliki dampak pada lingkungan, misalnya pencemaran udara. Maka dari itu, saat ini banyak ilmuwan mengembangkan teknologi yang lebih baik dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat
tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Salah satunya yaitu biofuel adalah teknologi energi alternatif menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu bahan-bahan organik. Beda biofuel dengan bahan bakar fosil, yaitu biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Biofuel ada dua, yaitu bioetanol dan biodiesel. Etanol adalah alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong digunakan untuk menghasilkan etanol. Biodiesel adalah bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati atau lemak dari tumbuhan. Penggunaan biofuel sangat membantu kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis dan sisa pembakaran dari biofuel lebih ramah lingkungan. Berikutnya, biogas adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob yang mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75%, dan gas lainnya seperti CO2, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Berikut pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Pembangkit listrik tenaga angin. Ada dua jenis wind power, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh
dan sedikit populasi penduduknya. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin yaitu keberadaan angin harus cukup besar dan stabil. Indonesia mulai mencoba membangun wind power di Nusa Penida, yaitu pulau kecil di selatan Bali dan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini contoh pembangkit listrik tenaga angin, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Yang A ini pembangkit listrik tenaga angin di daratan, yang B pembangkit listrik tenaga angin di pantai atau di lautan. Nah, teknologi ramah lingkungan pada kali ini sampai pada aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi terlebih dahulu, dan materi-materi aplikasi yang lain akan kita pelajari lagi pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya, mari kita membuat rangkuman dari hasil pembelajaran tadi. Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah bioetanol, biodiesel, biogas, pembangkit listrik tenaga angin, dan mungkin ada yang lainnya lagi. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang yang lain. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama sejenak berdoa agar apa yang kita dapatkan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan berdoa.
pasti kalian akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.